Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Teman-teman, kali ini Ujang tuh mau menonton sebuah video yang baru diupload oleh Mas Denny Darko. Nah, di gambar thumbnailnya ini bertuliskan Prabowo diberikan kemenangan untuk menjadi presiden hanya selama 2 tahun. Usai itu akan diracuni dan dibinasakan. Wah, ini kalau tapi judul dan thumbnail itu hanya kiasan ya, oleh karena itu kita harus menonton isi videonya gitu biar tidak terjadi salah paham ya. Kalau kita lihat judul saja, wah ini kejam banget gitu kan. Jadi buat kalian mungkin yang ingin OTW menonton ke channelnya Mas Denny Darko, kalian bisa lihat di deskripsi, Ujang cantumkan di sana sumber videonya. Tapi kalau kalian pengen nyimak bareng Ujang boleh, karena Ujang juga kebetulan belum nonton video ini dan ini menarik banget. Ujang pengen tahu nih isi videonya seperti apa ya, karena ini judulnya itu menarik sekali gitu, bikin kita penasaran. Mari kita mulai. Prabowo kan udah tua. Apalagi dia kan duda, nggak punya istri, kayak Mas Ganjar atau Mas Anies. Lagi pula, dia kan pincang. Masa akan bisa nanti datang ke pertemuan presiden-presiden di perhelatan internasional, tapi katanya udah tenang aja. Dia nanti kan cuma memerintah hanya 2 tahun saja. Dan setelahnya, konon katanya mau diracun apa dibinasakan. Betulkah hal itu akan terjadi? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu ini. Berbagai gosip ini bermunculan, terutama menjelang pemilihan atau pencoblosan yang terjadi di 14 Februari beberapa hari silam. Masyarakat yang mendengar ini, baik yang mendukung atau tidak, menjadi miris dan khawatir. Apakah betul perpolitikan harus sekejam itu? Tapi tuduhan bahwa Prabowo yang dianggap tua, karena Pak Jokowi aja umurnya baru 60-an, Mas Ganjar dan Mas Anies yang masih di 50-an, yang artinya Pak Prabowo ini akan selesai menjabat saat umurnya 77 tahun nanti, atau 78. Lalu dia akan duda, yang nggak akan memiliki ibu negara dan mungkin nggak bisa lari maraton kayak Mas Ganjar yang memang fit badannya dan bisa lari maraton kemana-mana. Itu kata seorang Gunawan Muhammad, wartawan senior yang jelas-jelas sakit hati sama Pak D. Tapi ini kan sebenarnya sama kayak masa lalu. Ini lagu lama. Jokowi yang dianggap plonga-plongo, dianggap keturunan PKI, presiden boneka yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa bahasa Inggris. Dan saat dilontarkan hal-hal itu, dia cuma bisa diam aja. Tapi apa yang terjadi? Saham Freeport yang selama ini mengeruk gunung emas yang ada di Papua akhirnya berhasil direnegosiasi. Dan bagaimana kebakaran jenggotnya Uni Eropa saat Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lembaga eksekutif dan legislatif untuk menahan penjualan nikel secara mentah dan meminta diadakannya hilirisasi bahkan untuk beberapa SDM Minerba di masa mendatang. Itu tuh yang dilakukan oleh Presiden plonga-plongo kemarin itu. Maka kita nggak bisa memisahkan apel dari pohon di mana tempat apel tersebut jatuh. Orang masih meragukan Pak Prabowo karena belum mengetahui cerita sebenarnya tentang keluarga Joyo Hadikusumo ini tadi. Sang ayah, begawan politik Sumitro Joyo Hadikusumo, ini adalah terkenal sebagai seorang yang idealis. Seseorang yang sebenarnya ikut membangun bangsa ini dan kemudian harus berseberangan pemikiran dengan Presiden Soekarno kala itu. Bahkan tidak hanya Presiden Soekarno. Kala Presiden Soekarno lengser pun, beliau yang jelas-jelas datang mengantarkan anaknya, Prabowo Subianto, datang untuk melamar putri dari Pak Harto ini tadi. Akhirnya harus berani berhadapan-hadapan dengan besannya saat menjelang krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998. Pak Sumitro ini berani menunjukkan ketidaksetujuannya dan terang-terangan menuduh dugaan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Soeharto ini tadi. Kita akan tahu bahwa Pak Prabowo lahir dari seseorang yang berani mengutarakan dan menyuarakan kebenaran kepada siapapun juga tanpa tedeng aling-aling dan menghadapi resiko apapun yang memang harus dihadapinya. Saya melihat buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Bahkan karena idealismenya ini tadi, dia menjadi korban dan harus berpindah negeri untuk hidup di Jordania. Karena pilihannya untuk menjadi patriot bangsa dan tidak memilih untuk berhadap-hadapan dengan Pak Habibie saat itu. Kala dia dituduh menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusuhan Mei 1998 tadi. Yang bahkan hal itu harus mengorbankan pernikahannya dengan Ibu
titik dan membuat sang mayor jenderal ini harus di-exile atau seakan-akan dibuang ke satu negara di Timur Tengah sana. Maka kita akan tahu bahwa beliau ini akan bertahan kepada idealisme dan patriotismenya apapun yang terjadi. Dan beliau menunggu di saat yang tepat, tidak pernah berhenti dan bosan untuk berusaha, hingga akhirnya dia bisa kembali lagi ke Republik Indonesia ini untuk kemudian ikut dalam kontestasi politik kala itu dan mendirikan sebuah partai yang kali ini bisa saja akan menjadi salah satu partai yang sangat besar, yang mungkin saja akan mengalahkan partai-partai senior seperti PDIP, P3, dan Golkar nanti. Dan dari sini kita akan tahu bahwa beliau bukanlah seseorang yang akan gampang menyerah. Saya katakan bahwa beliau adalah seorang prajurit sejati yang tidak akan menyerah kecuali mati. Ini terjadi dan bisa dibuktikan dengan 4 kali beliau mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang semuanya menuai kekalahan. Tapi itu tidak menyurutkan langkah Pak Prabowo untuk terus kemudian berusaha menjadi seorang kingmaker dan memberikan sumbangsihnya kepada Republik ini. Tak tanggung-tanggung, nama-nama yang saat ini ada dalam kontestasi politik di Indonesia ini lahir karena tangan dingin seorang Prabowo Subianto. Jokowi yang terus kemudian naik dari wali kota Solo menjadi gubernur DKI ini tidak lepas dari lobi-lobi Pak Prabowo kepada Ibu Megawati yang konon awalnya menolak mengangkat Jokowi menjadi gubernur DKI kala itu. Dan karena lobi-lobi politiknya ini, akhirnya Bu Mega mau mengangkat Jokowi untuk menjadi gubernur DKI, menemani Basuki Cahayapurnama yang juga diangkat oleh beliau dan memajukan seorang wali kota dari Belitung yang mungkin orang Jakarta nggak pernah dengar namanya sebelumnya, menjadi wakil dari Jokowi dan memenangi kontestasi Pilgub kala itu tadi. Dan tidak hanya itu, kalau kita berbicara tentang seorang Anies Baswedan, maka kita akan tahu bahwa Anies ini adalah jagoan baru Pak Prabowo untuk melawan Jokowi dan Ahok di Pilgub 2017 beberapa tahun silam itu. Maka buat seorang Prabowo Subianto, dia tidak pernah memenangkan kepentingan golongan, tapi Indonesia dan kepentingan masyarakat banyak di atas apapun itu tadi. Tanpa dukungan baik material maupun moral, maka mustahil 3 nama yang saya sebutkan tadi mendapatkan kemudahan dan juga kelancaran jalan untuk menjadi orang yang kita lihat hari ini. Tapi kan dia ini pincang. Saya heran dengan orang yang saat itu menantang Pak Prabowo untuk lari maraton dengan Mas Ganjar. Atau saat Abah Anies datang mengunjungi sebuah padepokan yang ada di pucuk gunung dan harus melewati ratusan anak tangga, lalu membandingkannya dengan Pak Prabowo yang jalannya itu pincang. Gini loh. Kalau mau membandingkan, jangan dibandingkan saat ini dengan usia yang seperti ini. Saat Pak Prabowo seusia Mas Anies dan Mas Ganjar, jangankan maraton, berlari dengan mengangkat ransel yang beratnya hingga belasan kilogram dan berenang mengarungi lautan, itu adalah hal yang harus dilakukan oleh anggota Korps Pasukan Khusus Republik Indonesia, apalagi komandannya. Masa mau disamakan dengan seseorang yang hobi maraton saja, lalu menaiki tangga. For your info yang kalian belum tahu, silakan cek podcast Close the Door dari Master Deddy Corbusier yang Pak Prabowo mengatakan kakinya tersebut menjadi tidak berfungsi seperti yang seharusnya adalah karena kecelakaan beberapa latihan ketentaraan yang harus dilaluinya. Saat terjun di Jerman, terus kemudian jatuh di jurang dan harus bergelantungan selama beberapa waktu yang lama sampai akhirnya dia diselamatkan, dan banyak kecelakaan yang lainnya. Untuk apa? Untuk membela bangsa dan tanah airnya, yang juga tanah air kita. Gak mungkin dong kalian harus dibandingkan untuk berolahraga atau beradu fisik dengan seseorang yang pantas menjadi ayah kalian. Itulah betul. Oke deh, tapi sekarang kan beliau seperti itu. Makanya, karenanya menjadi sebuah alasan yang masuk akal dong kalau Pak Prabowo ini dikasih kesempatannya 2 tahun aja. Dan dia ini kalau bisa dilengsarkan nanti dan digantikan oleh Gibran. Bahkan ada sebuah teori yang mengatakan jangan-jangan beliau nanti itu akan diracun. Yang saya katakan, itu hanyalah sebuah ketakutan belaka. Sebuah ketakutan yang dihembus-hembuskan.
Suatu hal yang terkreasi dari imajinasi kita, seperti terbangun dari mimpi karena ketakutan kita saat kita dalam kondisi bangunnya. Maka saya boleh katakan satu periode Pak Prabowo akan menjadi pemimpin Republik ini. Dan hal yang ditakutkan itu pasti tidak akan terjadi. Mungkin pengalaman selama ini menunjukkan bahwa beliau ini adalah seorang kingmaker sejati. Beliau juga seorang prajurit tangguh yang hanya akan menyerah saat dia nanti mati. Beliau bukanlah orang yang akan menerima kegagalan dan tidak berusaha kembali. Tapi di atas itu semua, di usianya yang dikatakan tua ini, mungkin itulah yang membuat beliau cukup bijaksana untuk menerima pinangan seorang Joko Widodo yang dulu bukan siapa-siapa dan mungkin hanyalah seseorang yang tidak berarti jika dibandingkan dengan karir beliau yang sudah ada dan mungkin pernah bertemu dengan seluruh presiden yang ada di Republik ini. Dan untuk itu perlu sebuah ilmu yang mungkin tidak semua orang bisa mengamalkannya, yaitu ilmu untuk ikhlas. Demi apa? Demi bangsa dan negara. Maka akankah kalian sama seperti saya memberikan kesempatan bagi sang tua ini, memberikan kesempatan bagi si duda ini, berada di belakang si pincang ini yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2030 dan 2045 nanti? Silakan bagikan konten ini jika konten ini bermanfaat, dan silakan tekan tombol subscribe jika kalian menyukai cara pandang dan juga diskusi yang semacam ini. Semoga kita akan bisa melalui tahapan akhir dari pemilu ini dan mendapatkan seorang pemimpin yang memang benar-benar akan membawa kita memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki dan keluar dari middle income trap yang menjadi kunci menuju Indonesia emas nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam. Sampai terharu gini dengarnya. Memang ya, Bapak Prabowo ini memang seorang prajurit sejati, guys. Jadi itulah pentingnya kita menonton isi video itu sampai tuntas ya, agar tidak terjadi salah paham gitu kan. Kadang banyak tuh orang-orang yang salah paham karena melihat dari judulnya gitu kan, langsung dia komen tanpa lihat dulu isi videonya seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita menontonnya sampai selesai, kita paham apa yang dimaksud dari video ini gitu ya, yang disampaikan oleh Mas Denny Darko yang menerawang Bapak Prabowo juga ya melalui kartunya. Dan ini luar biasa sekali, bikin merinding ini dari awal sampai akhir ya. Jadi Ujang terbayangkan masa-masa berjayanya beliau ya ketika muda, itu gak kebayang itu ya, luar biasa sekali memang. Jadi mari kita sama-sama bersatu berada di belakang Bapak Prabowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 ini. Nah, mungkin sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Apabila ada yang ingin kalian sampaikan, atau kalian ada pendapat, atau kalian ada yang ingin ditambahkan, kalian boleh komentar ya. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu, lancar rezeki. Ujang Alu pamit, sampai jumpa.